Assalamualaikum Sampurasun. Tepang dangu lagi bersama Pribados di channel Kaca Panon Sunda. Ya, di video terbaru kali ini saya akan membuat sebuah rangkuman cara pembuatan kue awug. Ya, karena saya lihat di kolom komentar para warga itu belum pada paham, kayaknya masih banyak yang bingung gimana prosesnya. Nggak tahu, belum lengkap juga nontonnya, ya belum nonton 1, 2, 3, ada padahal udah ada 3 bagian. Ya, atau emang belum paham, bisa jadi juga sayahnya yang menjelaskannya nggak jelas, beribet, pabelit, balelo, loading ongkoh. Iya, makanya saya bikin video ini. Tapi sebelum lanjut, ayahna please subscribe heula, subscribe. Sok setel. Tung 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 jreng. Don't forget subscribe, like, comment, and share nya. Oke, setelah subscribe dan like, yuk kita lanjut ke video. Diawali dari mulai ngisikan ya, nyuci beras ya. Dari sini saja langsung cara belanja beras mah nggak usah ditayangin lah. Saya yakin para wargi udah pada jago dah belanja beras mah ya pokoknya mah. Kalau misalkan ada yang belum paham cara beli beras, searching aja di Google tutorial cara belanja beras gitu ya. Tapi dah nemen nggak tahu mah cara nanya belanja beras wae mah ke pasar. Ya pokoknya mah tinggal beri beras, terus dicuci bersih, diisikan ya. Ya, terus pokoknya mancing bersih diisikan. Nah, saya ngisikan pagi-pagi ya buat jualan sore, jadi 1 hari prosesnya gitu. Ya karena situasi lagi pandemi, jadi ya Subang PPKM level 4, jadi saya bikin bahan nggak banyak-banyak, paling kalau sekarang cuman 10 liter juga udah bagus ya. Ya, nah si beras yang udah ngisikan direndam, kurang lebih direndamnya itu sekitar minimal 4 jam, 5 sampai 7 jam, maksimal 8 jam ya. Kalau sudah direndam itu ditiriskan. Nah, bisa ya namanya nyebut tiriskan kamari mah. Lieur istiriskan teh naon kalau didarakeun ya. Didarakeun, digaringkeun, bisa ditilaman pakai kain, handuk atau cecempeh apalah ya. Pokoknya mah kain tebal buat alas beras biar si berasnya kering gitu ya, jangan terlalu basah gitu. Jadi nanti pas digiling ke mesinnya jangan kuruncud, jangan ya pokoknya garing lah si berasnya gitu. Banyak yang nanya berasnya apa. Nah bagian ini teh beras biasa, beras buat makan, bukan ketan ya omat, sekali lagi bukan ketan gitu. Pokoknya digerek-gerek aja sampai kering. Nah saya kalau bikin awug itu komposisinya itu si berasnya itu, tepungnya itu bener-bener produksi sendiri, nggak beli dari pasar ya, bukan tepung instan. Dan digilingnya juga bener-bener digiling sendiri di rumah gitu. Kenapa ya? Berbagai pertimbangan. Jadi dulu mah kalau ganti-ganti mesin atau misalkan ke pasar suka nggak anger itunya hasil tepungnya. Tapi kalau misalkan punya sendiri mah jadi settingan air, settingan mesin teh hasil tepungnya tetap gitu. Makanya udah terbiasa, biar enak ngegarapnya. Kalau udah tahu mah settingan kebiasaannya gimana gitu. Emang ngaruh ya? Jelas ngaruh lah gitu ya. Gitu kalau di pasar mah kan mesinnya kadang saringannya nggak sama nomor berapa gitu, terus kecepatan mesinnya juga nggak netep gitu. Itu juga ngaruh loh, yang ketemu sama saya mah ke hasil tepungnya juga gitu. Nah ya, ini mesin yang saya pakai itu pakai merek Honda GP 160 itu untuk mesin penggeraknya. Dan mesin penggilingnya itu saya mau pakai mereknya teh pakai Kumba kalau nggak salah ya. Nah Kumba model FFC 23 gitu. Ini mah custom ya, saya rakit sendiri gitu. Kurang lebih modalnya habis 5 jutaan lah, sama kaki-kaki roda sama bawahnya itu. Nah gitu, jadi tepungnya itu bener-bener saya olah sendiri gitu ya, nggak ke pasar gitu.
Tetapi buat para wargi yang belum punya mesin di rumah, nggak jadi masalah. Untuk sementara bisa ngegiling dulu ke jasa penggilingan ya di pasar-pasar banyak atau di sekitar rumah para wargi gitu. Cuman kalau bisa pastikan si penggilingannya bersih ya, apik gitu. Jadi ya jangan sampai ada endapan yang sisa kemarin ke bawah. Kalau udah jadi kalau jadi tepung, nah baru si tepung yang barusan digiling itu dikukus ya, dikukus. Nah kalau saya sih biasa pakai asupan aja ya, pakai seeng ya, biasanya suka di tempat jualan aja gitu di sini ngukusnya. Nah, para wargi juga kalau misalkan mau ngukus dipakai panci atau langseng juga bisa. Pokoknya mah disepan lah, intinya mah dikukus lah mangga ya, pakai waring gitu. Yang penting mah si tepungnya matang aja gitu. Nah, banyak yang nanya juga bagian sini, kalau disangrai bisa henteu Kang gitu kan, wayahna omat ulah disangrai nya moal asak tapi kakumaha ge nu aya bakal jadi kerupuk miskin meureun disangrai mah ya. Nah, nggak ada cara lain, awas ulah digoreng ulah dibelem nya, disepan ya mah ya, disepan. Nah, pokoknya proses pertama penyepanan itu kurang lebih kalau saya sih tergantung api ya, 20 menitan lah rata-rata. Emang agak lama kalau nyepan pertama itu, harus bener-bener matang ya. Banyak yang gagal teh kemungkinan. Nah, di sini kemungkinan masih banyak yang mentah pas penyepanan pertamanya tepungnya teh gitu ya. Simpan aja dulu, sok antep aja, lihat jam pokoknya. Nah, kalau udah 20 menit ya, ini mah estimasi 20 menit soten. Yang penting mah asak, kalau misalkan 10 menit udah asak juga angkat tuh jahit ya gitu. Penting begitu udah matang si tepung segera diangkat. Nanti kalau kelamaan juga hasilnya bakal jelek tepungnya ya. Nah, tepung yang udah matang ini biasanya saya suka langsung diayak ya, langsung diayak ulang gitu. Kalau saya nih pakai pangakelan, para wargi bisa pakai ayakan, bisa pakai penyaring apalah ya. Yang penting mah si tepungnya teh diayak ulang jadi lembut seperti semula gitu ya. Nah, kalau ini saya tepung yang bagian kedua ya. Nah, sambil saya nyepan yang kedua ya, saya sambil ngayak yang tadi yang pertama gitu. Pokoknya diayak aja dulu, lila di ngayak lah. Oke lah Pak Wargi, sabar lah. Sok ayak, sok. Tuh lila di. Nah, sok. Nah, ih acan di wae. Tuh kalau naonan atuh di. Nah, itu diayak ya. Pokoknya dipeyarkan kembali sampai si tepungnya itu lembut seperti sedia kala, seperti semula tuh. Nah, kalau udah diayak tepung yang matang ini, diamkan ya sampai bener-bener dingin, jangan digaro ganggu. Nah, kira-kira sekitar 4 jam 5 jam lah ya, sampai ya bisa lah 4 jam. Saya pernah 4 jam paling cepet dibikin adonan bagus ya pokoknya. Nah, ini tepungnya kalau misalkan udah didiamkan yang tepungnya tadi, baru kita adonin ya, baru kita bikin adonan. Nah, baru kita membahas masalah ke adonan. Nah, ini ya tuh. Nah, diaduk-aduk terus, jangan lupa pakai kelapanya itu kelapa parut badag ya, kelapa mentah aja, jangan lupa diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kelapanya kelapa mentah ya dikira-kira aja lah, jangan terlalu banyak. Kelapanya sih cukupnya aja sesuai selera. Jangan lupa pakai vanili untuk pewangi dan garam
ya. Secukupnya aja, dikira-kira aja lah sesuai selera ya. Nanti juga tahulah takarannya, perbandingan si vanili dan garam segimana gitu, karena aku sering nanti juga ketahuan lah. Kalau yang baru pertama bikin mah jangan gurung-gusuh pengen langsung jago, udah butuh proses segala sesuatunya juga ya. Pasti ya budak mah ya lengkah halu heula, belajar lempang heula, dan mau langsung lompat, sok cing sabar, intinya mah tawakal, belajar terus. Nah, airnya kurang lebih sekitar 700 ml kalau saya, tergantung karakter beras ya. Nah, jadi maksud karakter beras itu kan beras mah ada yang lembek ya, ada yang keras ya gitu. Jadi kumaha berasna, kalau misalkan berasna karakter lembek ya biasanya airnya agak dikurangin. Kalau misalkan karakter berasnya keras, herasnya biar perak gitu, nah biasanya agak dibanyakin si airnya gitu. Yang penting mah nanti settingannya ketahuannya nah pas di adonan itu ketahuan ya. Gimana cara tahunya? Karena jam terbang ya, karena pengalaman gitu. Dah saya juga nggak bisa ngejelasin di sini, harus dicabak ya, harus disentuh mejeuhna tuh segimana teh gitu, karena emang udah lama tiap hari bikin gitu, jadi terbiasa gitu. Yang penting mah para wargi sok aja cobain, jangan cukup 1 kali 2 kali. Saya juga belajarnya 30 kali nu inget tahun ge gagalna oge dibagikan ke tukang beca oge, da gagal deui, tapi kan ku terus mah akhirnya ketemu settingan aku kumaha. Penting sabar gitu ya. Nah, intinya pelajari karakter beras ya. Emang nggak mudah mempelajari karakter beras, babari keneh mempelajari karakter manehna ya. Kalau mempelajari karakter manehna mah tinggal aja kamu katingali karakter aslina nya, keluar aslina beda. Nah, kalau misalkan karakter beras jauh lebih hese, cing sabar, cing ulet, pelajarin ketahuan ya. Pokoknya aduk-aduk cing rata, jangan sampai ada yang ngegumpal. Si posisi tepung harus rata basahnya teh gitu. Ngap ngomong wae gila. Pokoknya mah diaduk-aduk dulu sampai rata, pastikan pokoknya semuanya bagus. Setelah tepung rata, dipastikan siapkan si asupannya untuk kita cetak. Oke? Nah, kita mulai penyetakan ya. Siapkan 1 lembar pandan yang masih muda, kalau bisa jangan yang terlalu tua. Kalau tua mah nggak enak dipandang ya, nggak kurang wangi. Intinya mah lain ku masalah nanaon ya, ada wanginya cuman beda, yang lebih wangi yang muda gitu ya. Nah, siapkan pandan dengan posisinya seperti ini nih. Nah, pandannya nah ya. Oke, adonan pertama jangan terlalu banyak, sedikit dulu aja ya. Lalu tambahin gula secukupnya. Posisi utama pastikan si gulanya rata. Kalau bisa mah si gulanya yang kering ya, biar enak kita ngadoninnya kalau kering mah gitu. Kalau misalkan gulanya lembek baseuh cepel hese ngadonanana, tibatan ngadonan kalau hayo nyawa gula da cepel hese dikeureuten lagi hiji deui. Makanya nyari gulanya yang tegar, yang garing ya, biar disik-siknya juga enak ngepros gitu. Nah, terus aja diadonin kayak gini bertahap ya sampai pinuh kaluhur. Nah, kurang lebih si posisi naon eta teh tepung kurang lebih 2 sentian lah ya. Nah gitu, timpah lagi sama gula, tepung lagi, gula lagi sampai pinuh kaluhur. Posisi tepung juga pastikan rata ya, harus rata, harus selalu rata biar nanti jadi awugnya itu bagus, seimbang gitu, jarak dan jaraknya teh nggak apa-apa renyolan gitu ya. Kayak gini pokoknya awug lah, hidup awug pokoknya beginilah ya. Ini mah hanya rangkuman aja, ada penjelasan lebih detailnya mah udah saya bahas di bagian 1, 2 bahkan 3 gitu. Ini mah mengulas ulang aja, jadi
dari awal sampai akhir saya bikin dalam satu video gitu. Oke, nah seperti ini. Kalau udah mencani teh sekali deui, asihkan nih muat satu tahap lagi, satu lapis lagi ya. Nah gulanya yang rata tuh kan, kalau gulanya garing mah enak ya, diadonannya cepet gitu, tercepel gitu, jadi sama plastiknya juga nggak nempel gitu. Oh iya para wargi, pokoknya menurut para wargi ini teh apa, awug apa dodongkal cik nya, coba penuhin aja di kolom komentar para wargi, dari mana, lemurna naon, desa apa, kecamatan, kabupaten apa. Nah di lemur para wargi ini disebutnya apa, dodongkal atau awug nya cing sok ya. Bener dua nana oge, nggak salah. Abu bener dongkal, bener nya. Nu salah mah mun aya nu nyebut dodol, tah eta nu salah nya, salah. Misalkan aya nu nyebut awug atau ada dongkal, bener gitu. Cuman coba deh lemur palawargi kita sharing-sharing ini disebutnya apa ya gitu. Kalau misalkan udah beres, oke, lanjut kita kukus. OTW ngukus, OTW. Nah, kita kukus di sini ya. Saya menggunakan asupan atau nomor berapa ya asupannya. Biasanya pakai semawar dengan api yang cukup besar ya. Kalau misalkan pakai semawar gini nggak lama ya, 15 menit itu langsung mateng. Nah, kalau ini kelapa yang udah saya asupan tadi masih ngebul ya. Ini buat topping ya, udah siap gitu. Karena ini saya bikin prosesnya 1 hari. Pembuatan tepung itu tadi pagi, dan langsung dibikin sore ini. Kalau sudah 15 menit ya saya pastikan ini matang, karena saya memakai kasur deh. Saya memakai kompornya kompor semawar, jadi biasanya itu apinya lebih besar, jadi lebih cepat proses pengukusannya gitu. Ya para wargi, ini sudah yakin hasilnya bakal bagus, bakal cantik, mancrit dan empuk ya. Nah masih dikukus juga, alhamdulillah udah banyak yang ngantri pengen jajan gitu ya. Karena saya bikin video sambil jualan, jadi langsung saya live-in aja gitu. Nah ini hasilnya dari perjalanan yang panjang kita ya, dari mulai tadi beras sampai sekarang jadi awug. Seperti inilah prosesnya, dan ini hasilnya alhamdulillah bagus ya. Oke, ya para wargi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir, sudah saya jelaskan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan baru ya. Oke, kalau misalnya ada yang kurang paham juga, kita ketemu di kolom komentar aja ya. Sekian, hampura bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.